Mas. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Mas, bisa minta tolong? Kenapa, Mas? Kenapa, Pak? Adik saya ditahan di imigrasi. Dul. Adiknya ditahan di imigrasi mana? Hong Kong. Terus? Sekarang dia lagi di bandara, Mas. Terus gimana? Katanya sih dia dimintain siapa temennya atau sanak saudaranya yang bisa dihubungi, itu aja. Nah, terus? Dia bawa uang, dia mau melancong ke situ. Nah, terus bagaimana ini solusinya, Mas? Ya sampaikan aja, kan sebelum berangkat kan mestinya pastikan booking hotelnya di mana, nginepnya di mana. Kayak gitu. Jadi kalau tidak ada koordinasi, kemudian nggak ada hotel, ya pasti ditahan sama imigrasi. Kan berangkat ke Hong Kong kan pasti dipastikan walaupun punya uang, tapi kalau dia nggak booking hotel gimana? Jadi syarat sebelum jadi turis kalau berangkat itu kan harusnya dia ada tiket PP, kemudian ada booking hotel 4 hari atau 3 hari di mana. Terus dia mau jalan kemana saja. Kalau dia bisa tanya, kalau bisa jawab pertanyaan imigrasi ya lewat. Tapi kalau ditanya nggak bisa jawab, ya repot. Imigrasi pasti akan mendeportasi balik, memulangkan balik gitu. Nah, itu dia masalahnya ini, Mas. Iya, ya memang begitu. Saya udah 5 kali kayak gitu. Kalau ya, kalau tanyanya sama saya mendadak begini, ya nggak ada persiapan. Tapi ya, kalau kan saya sudah tonton semua kontennya Mas kan gitu kan. Loh, terus masalahnya kalau sampean sudah nonton konten, saya harus bagaimana? Kan ini persoalannya. Ini persoalannya bukan masalah konten dan tidak gitu loh. Ini persoalannya adalah si anak tadi itu ngobrol nggak dengan saya, komunikasi nggak dengan saya. Sebelum berangkat ada prepare nggak dengan saya. Kalau tidak ada, saya disuruh bertanggung jawab, ya mohon maaf. Saya tidak bisa kan seperti itu, Mas Bro. Enggak mesti Anda yang harus bertanggung jawab, Mas. Nah, cuman saya kan minta solusi bagaimana. Ya, makanya dijawab. Saya tadi bilang, dijawab, saya mau nginep hotel sini kan seperti itu. Hotelnya apa? Dia mau yang dia tuju gimana dan persiapannya kemarin berangkat bagaimana? Kan itu gitu loh. Sampean sudah ngomong sama saya kemarin waktu berangkat. Loh, kok gak ngomong? Kan kayak gitu. Adik saya berangkat nanti kalau udah nyampe sana. Lah kalau sudah masuk nelpon saya, nomor pekerjaan saya kasih. Tapi kalau di imigrasi, saya ya nggak bisa bantu kalau imigrasi. Kan kayak gitu ceritanya. Nah beginilah gitu loh. Jadi di konten saya kan sudah ada juga di awal yang awal-awal visa turis datang ke Hong Kong. Nah di situ kan saya jelaskan semuanya. Mulai dari perjalanannya, mulai booking hotelnya, schedule-nya bagaimana. Bahkan sampai saya dideportasi 5 kali pun saya juga udah bikin. Lah adiknya sampai nonton nggak? Itu persoalannya. Siap nggak dengan hal itu gitu. Gitu loh Mas Bro. Jadi saya tidak bisa membantu ketika teman-teman sudah masuk di imigrasi. Karena di imigrasi itu nomor telepon sudah nggak ada. Ada nggak bisa nyala. Saya sudah pernah soalnya dan saya 5 kali dideportasi. Saya juga bikin konten itu. Makanya itu untuk persiapan. Bagaimana? Katanya sih pihak imigrasinya coba mana nomor yang bisa saya hubungi, dia bilang itu. Ya alhasil kalaupun Masnya bisa bantu ya mohon dibantu gitu. Saya sudah bilang kalau untuk dari imigrasi saya nggak bisa bantu. Kalau ataupun saya dihubungi dan semuanya saya bilang saya tidak kenal kan seperti itu. Karena
sekali lagi ketika saya masukkan ke situ, kalau nanti ada apa-apa sama dia overstay, dia melanggar sesuatu, nama saya disangkut, Mas. Karena saya yang membawa dia atau memberikan rekomendasi dia masuk. Nah, di situ persoalannya. Jadi bukan sekedar hanya nama aja terus datang. Tinggalnya di mana, seperti apa, ketika dia punya masalah, kontak person saya kan masuk ke imigrasi. Alamat saya dicari, saya didatengin, ada hubungan apa dengan orang ini. Nah, di situ Mas saya nggak mau ngambil resiko. Gitu. Saya sama sampean kenalnya kan baru di telepon. Sama adik sampean saya juga nggak kenal. Bukan bagaimana dan seperti apa. Saya membantu orang, saya juga harus mengamankan diri saya. Kan seperti itu ceritanya. Jadi segala sesuatu tidak bisa kalau tidak kita bicarakan sejak dari awal. Jadi kan seperti itu. Konten saya, walaupun saya bantu-bantu orang, tapi bantu pun saya juga harus lihat posisi. Lihat posisi saya, bagaimana membantunya. Apakah memang benar? Apakah nanti saya membantu dan tidak membahayakan diri saya? Nah, itu juga kan harus diperhitungkan. Dan itu harus dipertimbangkan. Apakah ini masuk potes ini, Mas? Kenapa? Apakah ini masuk potes ini? Enggak. Saya enggak, karena sampean kan udah pernah masuk. Paling kalau saya nanti podcast, saya cerita sendiri. Karena kemarin banyak anak, 5 orang itu sudah masuk ke Hong Kong, udah nelpon saya. 5 anak ke Hong Kong masuk jadi turis, nyari pekerjaan. Wah, ini berarti sudah sangat longgar sekali Hong Kong, karena banyak mereka masuk. Nah, Bisa tapi, dia masuk jadinya ya? Iya, tapi giliran adik sampean saya nggak tahu. Nah, makanya itu yang buat saya heran, Mas. Sebenarnya dia berangkat bertiga tadi ini. Nah, yang 2-nya lolos, sendiriannya adik saya itu yang ditahan di imigrasi. Ya itu namanya random check, Pak. Jadi di situ yang dinamakan random check itu di situ. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa kita masuk. Nanti pastinya ya, saya bukan bagaimana dan seperti apa ketika konten saya juga naik. Mereka kan kalau misalnya di dalam nggak ada pekerjaan ya telepon juga. Nyari pekerjaan pastinya. Dan kalau 1, 2, 3 ternyata saya dimintain nomor telepon dan saya nggak ngerti, tahu-tahu saya kasih nomor, begitu mereka ketangkap, sosial medianya dibuka, di 3 anak hanya ada yang satu nama paling banyak dihubungi saya, nah masuk investigasi juga. Itu juga agak-agak kacau juga gitu. Makanya Hong Kong ini sekarang awal-awal kemarin buka, langsung nelpon 4, 5 laki-laki nelpon. Ya saya kasih nomor aja, nih silahkan hubungi, monggo, barangkali ada pekerjaan yang cocok, gitu aja. Saya juga ngeri sedap. Ya, kalau rencana saya sih ada, memang rencana saya mau masuk ke Hong Kong. Tapi saya mau bawa anak saya, itu mau ketemu sama mamanya gitu. Ya nggak apa-apa, selama data istri sampean lengkap, foto KTP-nya Hong Kong ada, sampaikan aja. Jadi kalau sampean memang juga bisa berbicara bahasa Inggris, anaknya diajak masuk ke ruangan kamar, baru sampean ceritakan semuanya. Saya mencari istri saya yang ada di Hong Kong, dihubungi tidak bisa, begini dan ABCD. Ya kalau nanti imigrasinya ada iba hati dan masih punya perasaan, ya sudah. Ya Allah, kok miris sekali kedengarannya, Mas. Iba hati dan Loh enggak, sekarang saya bilang sama sampean ya. Kalau orang-orang backpacker itu ketika masuk suatu negara hanya ada 2 dia bisa masuk. Siapa yang bisa menentukan? Tuhan Yang Maha Esa dan staff officer imigrasi. Itu anekdot ya. Itu leluconnya para backpacker. Orang-orang yang berjalan ke luar negeri. Nah, kalau sampean mau trial silahkan sampean coba, tapi
tingkat keberhasilannya, sampean harus terima resikonya. Salah satunya ini yang adik sampean rasakan juga. 3 orang masuk, 2 masuk, 1 nyantol. Ya kan? Iya. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa negara orang itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Apakah kemungkinan terburuk itu tidak bisa kita hadapi? Sangat mungkin. Makanya di konten-konten saya menceritakan bagaimana saya 6 bulan meriset Hong Kong itu seperti apa. Kemudian saya keluarnya dari Hong Kong kalau extend visa bagaimana. Dan alasan apa yang harus saya sampaikan. Dan kalau saya ditanya tujuannya apa ke Hong Kong kok keluar masuk. Itu semuanya serba harus. Dan ketika saya sudah di dalam, apakah saya sudah bisa ada channel untuk bekerja, kemudian bisa mendapatkan uang sehingga saya bisa keluar masuk. Semuanya jadi catatan. 23 bulan itu cukup menjadi catatan mereka untuk menolak saya masuk ke Hong Kong yang ke-24 kalinya. 24 kali saya ditolak. Yang ke-24 ditolak, ke-25 ditolak, ke-26 ditolak, ke-27 ditolak, ke-28. Ke-28 saya baru bisa masuk lagi karena ada surat keterangan untuk menikah, undangan menikah dengan istri saya. Makanya imigrasi memberikan saya waktu 2 minggu. Nah, setelah karena kan saya juga udah nonton kan bagaimana masnya itu tidur di lapangan basket atau di lapangan mana itu? Di Victoria Park. Ya sudah seperti itu. Makanya aku nggak ngerti adik sampean sudah sejauh itu nggak? Sudah juga melihat nggak kalau sampean minta tolong adiknya? Adiknya nonton nggak? Sampean sendiri yang nonton, sampean mau berangkat, ya sampean pertimbangkan dengan segala bentuk suasana dan kondisi, kecuali Allah punya kehendak yang lain, sampean diloloskan untuk bisa masuk ke Hong Kong. Itu istimewa. Itu adalah suatu hidayah. Nah, jadi tergantung segala sesuatu kan. Sekali lagi saya bukan ahli nujum atau dukun yang bisa selalu memastikan orang bisa masuk, kan nggak seperti itu juga. Kita harus punya logika, kita punya nalar tujuannya apa, bagaimana dan seperti apa. Tapi saya cuman berpikir gitu bahwa kalau kita memang punya tujuan baik ya pasti diluluskan. Kadang-kadang tapi sebenarnya dari semua konten masnya itu saya terobsesi sama kontennya mas yang pakai peci terus bilang ya kalau masalah di Hong Kong itu mau pakai visa turis atau visa kerja itu ya insya Allah bisa dapatkan kerjaan. Ada kok tempat kita bisa kerja dengan pakai visa turis. Itu mas sampaikan kan di channelnya. Terus ya tinggal Anda yang akan konfirmasi ke pihak tempat Anda itu bekerja bahwa saya pakai visa turis. Jadi sewaktu-waktu Anda itu harus keluar, entah itu ke Makau atau kemana lah kan. Yang penting bisa cop visa biar menambah masa berlaku. Nah itu kan seperti itu kan memang, seperti itu kan yang dijabarkan sama mas kan di kontennya itu. Lah memang itu pengalaman saya. Jadi saya bukan berteori dan memang pengalaman saya seperti itu. Lah saya juga punya keyakinan dan dari situ saya juga tidak hanya keyakinan, tapi saya ada ketika saya bertanya-tanya memberikan petunjuk untuk pekerjaan. Bahkan gara-gara konten-konten itu aja saya juga dibilangin mendorong orang-orang untuk melanggar aturan menjadi turis untuk bekerja di Hong Kong. Loh iya. Sama Kak Jerry ya. Nah. Jadi sekali lagi kita bukan menceritakan, bukan menyuruh orang lain, itu kan persepsi dan asumsi.
iya kan? Yang Iya. nonton. Tapi saya kan menceritakan experience saya, dan experience saya adalah experience yang melanggar aturan. Nah, kalau orang tidak punya pengetahuan, kalau toh pun orang punya pengetahuan, punya keberuntungan, tapi giliran mau masuk aja nggak bisa, coba. Jadi semuanya itu akan sirna dan hilang. Yang sudah masuk, manfaatkan. Orang di sini Tapi gimana? sebenarnya dari konten masnya itu saya benar-benar terobsesi sebenarnya mas. Iya, terobsesi ya untuk melakukan hal-hal yang positif lah Hmm. di di usia saya yang masih produktif ini. Saya ingin memanfaatkannya begitu kan, saya pikirnya gitu. Ya, sekarang gini, Mas Bos, bahwa saya sama sampean kenalnya di telepon, ya kan? Ya. Ya kan, kita kenalnya di telepon, ya. Saya sebagai manusia di mana bahwa orang telepon ya saya angkat, orang punya masalah ya saya sampaikan, saya minta izin untuk saya naikkan, kan apakah boleh apa tidak kan saya sudah sampaikan di depan, silahkan. Nah kalau boleh ya kita lanjutkan. Jadi buat pengalaman buat yang lain-lain, bahkan saya juga ada kaget kemarin yang cerita hampir 50 juta masuk dan udah nyampe di sini, udah mas saya nggak mau menyerah. Saya berpikir kehilangan uang segitu dengan santainya dan dengan tenangnya, apakah ceritanya orang ini benar-benar cerita beneran atau cerita itu dia buat-buat kan? Saya nggak tahu kan. Background orang yang nelpon saya sendiri itu siapa kan saya juga nggak tahu. Dan kita juga nggak ngerti kalau background saya ternyata Intel, background saya ternyata orang-orang yang ditunjuk oleh KJRI untuk menanya-nanyain dan merekamnya juga, apa enggak itu juga jadi masalah buat saya. Jadi kadang saya tidak ingin memberikan saran ya, tetapi saya hanya bercerita pengalaman saya di masa lalu itu gitu. Dan itu tidak semuanya bisa menerapkan seperti itu. Sampai detik ini saya belum pernah dengar ada turis yang sampai 23 bulan yang melebihi masa berlakunya izin visa tinggal yang hanya cuma 30 hari. Saya belum pernah dengar. Yang saya dengar sebelum saya berangkat itu paling lama 6 bulan. Oh, ada izin tinggal 6 bulan mas? Bukan. Ya dia sama melakukan kayak saya, tapi dia hanya 6 bulan. Habis itu udah nggak diizinkan masuk lagi. Langsung deportasi. Nah, kalaupun kita cari suaka gimana ceritanya itu, Mas? Nah, kalau suaka konten berbeda lagi nanti. Saya sudah ada narasumbernya, tapi saya belum mewawancarai dia. Di up aja, Mas. Di up aja. ya nanti kalau ada yang narasumbernya sudah ready, sebenarnya tidak hanya suaka tapi orang yang overstay juga ada, teman saya. Yang cuman kadang-kadang ketika saya menaikkan itu juga satu sisi ya berbahaya buat diri saya, berbahaya juga buat mereka. Kan begitu. Di KJRI memang sebenarnya spesifikasi suaka itu seperti apa sih, Mas? Ya mohon penjelasannya. Ya kalau suaka itu ibaratnya orang yang merasa dirinya terancam di negaranya. Misalnya punya utang nggak dibayar dan dia bisa mengajukan, dan negara-negara yang memberikan suaka adalah negara-negara yang menganut hak asasi manusia. Dan itu ada prosedurnya. Dan itu tidak banyak yang membahas di konten. Karena kalau bisa membahas di konten, nah ini hukum Hong Kong ini saya tidak bisa memahami. Tapi dari mulut ke mulut anak-anak cerita bagaimana prosedurnya ada. Teman saya sendiri juga kemarin juga ada, dan kalau nggak salah 1 bulan 1 kali dia harus store muka untuk tanda tangan. Memang ada kemungkinan untuk bisa lolos dari prosesnya itu, Mas, kalaupun kita mencari suaka di Hong Kong. Ya, sekali lagi saya tidak bisa menentukan. Tapi di Hong Kong ini anak-anak Indonesia yang ngambil suaka itu ada gitu.
Dan berhasil gitu. Ya berhasil, ya bisa tinggal di Hong Kong. Tapi setelah dia nanti selesai pulang ke Indonesia, dia udah masuk blacklist. Ke Indonesianya blacklist. Ke Hong Kongnya balik. Kalau dia sudah memutuskan untuk pulang, kemudian mau balik lagi ke Hong Kong, itu sudah ada catatannya. Dan kemungkinan tertolak itu sangat besar sekali. Bahkan untuk pergi liburan aja. Ya. Kalau nggak percaya nanti coba luar aja. Biasa sekali ya. Nanti kalau berfaedah sekali ya kalaupun kita bicara sama orang yang pernah melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita gitu, seperti masnya gitu. Gimana? Saya merasa sangat beruntung sekali bisa berbicara langsung sama masnya, mas yang sudah melewati berbagai macam persoalan di Hong Kong itu ya. Enggak, sebenarnya ketika saya ngomong sama sampean itu saya mengingat diri saya di masa lalu. Saya juga orang-orang yang seperti sampean selalu mencari info, mencari data, mencari sumber-sumber informasi yang memang dipercaya. Makanya kenapa sih saya menggunakan konten saat ini untuk membagi pengalaman saya. Karena setiap pengalaman itu belum tentu orang itu juga akan berhasil dengan pengalaman yang sama. Dari rumus A itu tidak selalu orang akan mengikuti dengan rumus A itu berhasil. Itulah yang dinamakan kenapa rezeki, jodoh, dan mati itu Tuhan yang atur. Punya keistimewaan sendiri. Hak prerogatifnya Sang Maha Pencipta kepada keberhasilan kita dalam meraih sesuatu. Fix sudah ini benar. Gitu loh. Fix benar maksudnya gimana nih? Fix benar maksud saya ya, kita sebagai umat manusia kan bisanya sekedar bisa berencana dan melakukan. Untuk hasil itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu, Mas? Nah. Jadi kembali lagi di mana bahwa saya juga tidak menceritakan secara spiritual apa yang saya lakukan. Saya sejak 2000 ya ini extraordinary sih sebenarnya. Sayang kalau saya hanya konsumsi saya sama sampean saja sih. Seharusnya harus semua banyak orang ya saya ingin menceritakan apa yang saya alami kepada sampean dan bisa dikonsumsi oleh orang lain agar bisa belajar dari apa yang saya sampaikan ibaratnya gitu loh. Jadi ya di apa aja sekarang Mas, enggak apa-apa. Ya, di tahun 2000 saya itu sudah jalanin puasa Senin Kamis. Dan selama saya mulai menginjakkan kaki saya di Hong Kong waktu itu, saya tidak pernah putus 5 waktu itu. Walaupun subuh itu kadang-kadang suhunya begitu dingin. Mau nggak mau saya harus gitu. Tapi itu setelah Anda ada di Hong Kong gitu kan? Di Indonesia kadang saya pecah-pecah. Di Indonesia saya nggak bisa menjaga 5 waktu saya, tapi puasanya saya jalanin. Kan kalau sampean belajar kitabnya Imam Ghazali, kalau sampean mau belajar kitabnya Imam Ghazali, bagaimana runutan cara ibadah, bahwa ibadah sunnah itu untuk mendapatkan ibaratnya ya, kalau seorang rasul itu namanya mukjizat ya. Kalau orang-orang yang ibaratnya kayak wali itu karomah ya. Tapi kalau orang-orang biasa itu ada sebutannya. Tapi saya nggak berani bicara itu sebagai bentuk kesaktian. Tapi ibadah sunnah itu, kalau sampean percaya juga Panglima kita Jenderal Sudirman itu kan ada kendi yang ada di tandunya. Dan dia menjaga kesuciannya selama perang gerilya. Nah, kalau sampean mau membaca hal-hal itu dan mau meyakini dan mau mempraktekkan, ya insya Allah sih pasti akan ada nilainya. Itu terbukti di dalam diri saya. Saya
Kalau bisa di up aja Mas. Jadi ya makanya saya ngomong dulu kan. Jadi yang saya lakukan itu, dan saya selalu mencoba membawa kardus dan botol. Nah, saya dari ceritanya itu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan saya harus ibaratnya kalau kita orang muslim itu namanya, orang Jawa itu bilangnya tirakat. Jadi kita harus melakukan sesuatu gitu loh. Dan kita harus praktekkan itu gitu. Dan jangan cuman sekali dua kali gitu. Kalau bisa seterusnya. Dan seperti itu. Ya saya memang mempersiapkan itu semua. Sejak tahun 2000 saya terbiasa karena dulu ngekos, jatah uang dari orang tua cuman 50.000, bagaimana cukup digunakan hidup selama 2 minggu. Ya mau nggak mau kita harus bisa menahan lapar juga atau mengurangi porsi makan. Jadi ada hal yang kita lakukan gitu. Dan sejak 2000 saya masuk ke Hong Kong itu 2013. Tapi sebelum ke Hong Kong saya ke Jepang 3 bulan. Dan ke Jepang pun gitu. Kalau di HK itu ada tempat kita Jumatan, Mas? Nggak ada dong. Ada. Di KJRI? Kayaknya kemarin ada salah satu channel saya tonton, ada peresmian masjid di Hong Kong itu. Ada. Masjid banyak. KJRI juga ada Jumatan di Kos BB. KJRI sudah buka lagi Jumatan. Di Masjid Wancai ada, di Simsacoy ada, di Jordan ada. Di Kos BB KJRI-nya ya? Ya, di Kos BB. Cuman Jumatan aja. Sholat subuh, sampean mau subuh di Wancai, Masjid Wancai ada juga. Di masjid yang besar-besar sholat subuh dibuka. Bahkan sebenarnya sholat subuh di masjid-masjid dibuka. Cuman tidak bisa digunakan untuk tidur, pasti diusir. Mereka masjidnya ditutup. Tapi tidak seseluasa di Indonesia lah gitu. Iya, karena kan bukan mayoritas. Iya. Muslim di sini bukan mayoritas di Hong Kong. Jadi kembali lagi, persiapan secara spiritual, persiapan secara mental, persiapan secara pengetahuan itu harus benar-benar diukur. Harus benar-benar kita berpikir. Kayak kemarin ada anak yang kalau sampean di podcastnya istri saya, dia datang ke rumah saya di Kediri, dia nanya-nanyain, setelah dia tanya-tanya, ternyata di Hong Kong sudah saya ketemu dengan dia, dan sekarang dia sudah di Hong Kong. Dan pertama kali godaan yang dia terima, dia sewa ruangan, sewa kamar di Chung Kin Mansion karena yang terkenal murah. Pakai kalau aplikasi di Indonesia itu Traveloka, 3 hari kalau nggak salah. Ujian pertamanya dia apa? Dia dianterin sama si mbak-mbak ke Chung Kin Mansion. Nah ternyata di situ sudah diajak untuk melakukan itu gitu. Baru dia ngerasa, dia bilang sama saya, melakukan hal yang negatif gitu. Iya. Jadi pada saat dia datang, pas hari beberapa minggu lagi dia ketemu sama saya, terus dia cerita, "Kamu bener Mas," katanya. "Bener apaan?" Saya kan kaget, "Bener apanya?" Iya, saya dulu dia menyaksikan, "Emang kayak gitu Mas di Hong Kong?" Dia bilang kayak gitu ke saya. Ya sekarang gini loh ya, kalau sampean mau, sekali lagi, sampean mau jalan sampean lempeng, ya bagaimana sampean mampu dan bisa menghindari hal-hal semacam itu. Karena godaan terberat di sini adalah itu, karena di sini negara bebas, bukan kayak Indonesia. Satu rumah dengan bukan mukrimnya, satu ruangan dengan bukan mukrimnya. Kalau sampai kita digerebek, yang gerebek lah yang dipanggil polisi karena mengacaukan suasana, mengganggu privacy. Jadi kira-kira bisa kita pindah topik Mas? Loh, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari cerita kan. Sampai mau dapat cerita, jangan cuma cerita bagus saja. Ada cerita hal yang nggak baik juga. Iya,
Sudah saya pastikan kalau di Hong Kong itu kan negara bebas dan ya Allah ngeri sebenarnya, sumpah Mas. Nah, jadi seperti itulah ceritanya. Makanya dibutuhkan kematangan spiritual. Nah, kalau kita mampu menahan dari hal-hal semacam itu, ya sekali lagi janjinya Allah itu kan jelas. Kalau kita mau menjaga pandangan, mau menjaga syahwat kita, mau menjaga hawa nafsu kita, mau menjaga segala sesuatunya dari hal yang buruk, maka perjalanan dan tujuan cita-cita akan dimudahkan. Mas, rugi loh ini kalau udah di-up. Ya nanti kalau di-up nanti kita nyalain lagi kan. Gampang, nggak ada masalah. Sekarang aja di-up Mas. Serius Ya. saya ini. Ya nanti kita, ya kan saya menyelesaikan omongan dulu sama sampean. Sampai Iya. sampean benar-benar merasa bahwa kalau memang sampean mau ke sini, sampean benar-benar dapat insight, dapat tata cara, sehingga nggak tiba-tiba kayak gitu. Tahu-tahu kena masalah langsung telepon. Nah, itu yang nggak asik. Itu yang nggak asik gitu loh Mas Bro. Kalau ibaratnya Kalau pribadi saya sih Mas, terlalu banyak pertimbangan seperti yang Mas ceritakan, sampai bertahun-tahun Masnya itu mewanti-wanti dan mencari informasi mana yang paling akurat. Ya seperti itu juga saya sebenarnya Mas. Tapi adik saya ini kegiur sama sponsor. Nah, kan? Saya jadi ini loh yang kadang-kadang saya sebenarnya tidak menginginkan hal-hal semacam ini. Makanya begitu saya dikasih tahu terus tiba-tiba kayak gini, kemarin-kemarin kemana? Kemarin-kemarin ngubungi enggak? Tahu-tahu kena masalah terus sayanya dihubungi. Ya sampean perasaan saya main bagaimana sih gitu loh. Your safety is your responsibility. Jadi keamanan. Sebentar dulu Mas, istri saya mau nelpon ini. Loh, istri yang mana nih mau nelpon? Yang di Hong Kong. Wah, sambungin sekalian. Coba sambungin sekalian. Kan seru tuh. Sampean sudah ketemu sama istrinya, ha? Kan keren ini. Kan saya seneng jadi. Okay. Bisa nggak? Dia di Suen Wan. Nah, seneng saya berarti. Sampean kemarin bilang ke saya nggak bisa nemuin. Sekarang sampean sudah bisa teleponan sama istrinya, ha? Oke lah. Mas, sebenarnya saya ada rencana mau buat konten sama Mas sebenarnya. Konten apaan? Kan rencana saya mau ke Alhamdulillah. Kemana? Mati teman-teman, ya sudah lah. Macem-macem ya. Kadang sekali lagi ya, orang cerita di Indonesia tahu-tahu juga sudah di Hong Kong, atau orang sudah di Hong Kong ngomongnya di Indonesia. Apapun itu, yang penting kita selalu positif, berpikir yang positif, jangan pernah menilai hal sesuatu yang tidak baik buat orang lain, karena ketidakbaikan dalam persepsi, anggapan itu disebut sebagai suuzon. Ya sudah, kita kusnudon aja dengan apapun yang diberikan kepada kita, karena ini hitung-hitung pelajaran Jumat kemarin selalu kusnudon. Oke, terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan apa yang saya buat bisa menjadikan nilai dan manfaat. Keep stay tune in my YouTube channel and see you. Bye bye.